Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para mahasiswa, pada pagi hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah online, mata kuliah ilmu dakwah. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, umur panjang, dan diberikan iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama hadir untuk mengikuti kuliah. Dan selanjutnya marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Para mahasiswa, kuliah kita pada hari ini dengan judul objek, material, dan formil ilmu dakwah. Jadi untuk berbicara objek, material, dan formil ilmu dakwah tentunya memperhatikan metode atau teori apa yang kita harus sampaikan kepada audiensi atau yang jamaah atau yang mendengarkan ceramah kita. Jadi intinya adalah kita itu harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di tempat. Jadi secara formalnya bahwa dakwah itu adalah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, mengajak orang untuk menyampaikan kebaikan, dan di samping kebaikan juga mencegah hal-hal yang mungkar yang tidak pantas untuk kita lakukan. Tapi kita sebagai dai atau penceramah atau mubalik atau mubalighah harus kita menyesuaikan dengan tempat atau lingkungan yang ada. Ya, yang saya maksud di sini adalah bagaimana jamaah itu supaya faham apa yang kita sampaikan. Ya, contohnya kita berada dalam suatu tempat atau di pedalaman. Tidak semuanya di pedalaman mengerti bahasa Indonesia. Ya, mungkin di sana bahasa Bugis, bahasa Makassar. Maka yang kita angkat di sini bahasanya adalah sekali-sekali selingan bahasa Bugis atau bahasa Makassar sesuai dengan bahasa yang kita di mana kita berada. Jadi untuk mempersingkat waktu, kepada kelompok 7 untuk mempresentasikan makalah ini dengan judul objek, material, dan formal ilmu dakwah.
Silakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Waode Siti Nur Aziza dari kelompok 7 akan memaparkan materi objek materi dan formal ilmu dakwah. Langsung saja latar belakang. Dakwah adalah bagian penting dalam Islam, sehingga sering dikatakan bahwa Islam adalah agama dakwah. Melalui dakwah itulah ajaran Islam berkembang dan tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Melalui dakwah pula, ajaran agama Islam diamalkan para pemeluknya sehingga terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Berbicara tentang dakwah tentu berkaitan dengan ilmu. Hal yang sangat mendasar dalam berdakwah adalah ilmu. Seseorang akan berhasil dalam berdakwah jika mengetahui ilmunya. Keberhasilan dakwah akan sangat tergantung pada kemampuan dai atau juru dakwah dalam mengenal sasaran atau objek dakwah beserta media dan komponen dakwah lainnya. Dalam ilmu dakwah terdapat dua objek, yaitu objek formal dan objek material. Baik, langsung saja masuk rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu apakah pengertian ilmu dakwah dan ilmu dakwah, apakah objek kajian ilmu dakwah, dan apakah objek formal dan material dalam ilmu dakwah. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian ilmu dakwah dan ilmu dakwah, mengetahui objek kajian ilmu dakwah, dan mengetahui objek formal dan material dalam ilmu dakwah. Pengertian dakwah menurut istilah dan beberapa pendapat, yaitu pendapat Kiai Haji Muhammad Isa Al-Ansari, dakwah yaitu menyampaikan seruan Islam, mengajak dan memanggil umat manusia agar menerima dan mempercayai keyakinan dan hidup Islam. Kedua, pendapat Natsir membedakan pengertian antara dakwah dan risalah. Risalah ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan wahyu yang telah diterimanya kepada seluruh umat manusia. Sedangkan dakwah adalah tugas para mubalik, yaitu mempertemukan fitrah manusia dengan wahyu ilahi. Pendapat yang ketiga yaitu Kiai M.A. Mahful, dakwah yaitu panggilan yang tujuannya untuk membangkitkan keinsyafan orang agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sifatnya adalah ekspansif, memperbesar jumlah orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendapat yang keempat yaitu Profesor Tohajah Omar M.A. Dakwah yaitu mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis berasumsi bahwa dakwah yaitu menyampaikan dan memanggil serta mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya dalam mencapai kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat sesuai contoh tuntunan dan Rasulullah SAW. Pengertian ilmu dakwah menurut Wardi Bahtiar adalah sejumlah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, logis, sehasil pemikiran manusia, objektif atau dapat diuji oleh siapapun. Dakwah adalah suatu proses upaya mengubah sesuatu situasi lain yang lebih baik sesuai ajaran Islam atau proses mengajak manusia ke jalan Allah yaitu al-Islam. Dengan diketahuinya pengertian-pengertian tersebut, penulis di sini berasumsi bahwa ilmu dakwah adalah sejumlah pengetahuan tentang proses upaya mengajak manusia ke jalan Allah yang tersusun secara sistematis, logis, hasil pemikiran manusia dan objektif. Objek formal dan material ilmu dakwah. Objek formal ilmu dakwah adalah sudut pandang tertentu yang dikaji disiplin ilmu. Yang dikaji disiplin utama ilmu dakwah yaitu disiplin tabligh, pengembangan masyarakat Islam dan manajemen dakwah. Sedangkan objek material ilmu dakwah yaitu menurut penjelasan Syekh Hasan Basri adalah unsur substansial ilmu dakwah yang terdiri dari 6 komponen yaitu dai, madu, metode, materi media, dan tujuan dakwah. Objek material ilmu dakwah inilah yang menunjukkan bahwa ilmu adalah satu rumpun dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya.
karena objek yang sama juga dikaji oleh ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, ilmu kalam, dan lainnya. Ilmu dalam menemukan sudut pandang yang berbeda dengan ilmu-ilmu keislaman itu pada objek formalnya, yaitu kegiatan mengajak umat manusia supaya kembali kepada fitrahnya sebagai muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu ilmu dakwah adalah sejumlah pengetahuan tentang proses upaya mengajak manusia ke jalan Allah yang tersusun secara sistematis, logis, hasil pemikiran manusia dan objektif. Objek formal ilmu dakwah merupakan sudut pandang tertentu yang dikaji dalam disiplin